Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, sama Sally, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi di sini Ana itu kakaknya ya? Iya. Sally adiknya. Iya. Oke, sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian udah pernah ikut konseling belum? Belum, Kak. Belum. Jadi belum tahu ya apa itu konseling? Belum. Oke, di sini kakak jelasin sedikit ya apa itu konseling. Nah, jadi konseling itu adalah suatu proses bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional atau guru BK untuk membantu menyelesaikan masalahnya, terus mengatasi masalah pribadi, masalah keluarga, pendidikan ataupun karir. Nah, tujuannya itu di sini untuk membantu klien mencapai pemahamannya yang lebih baik lagi, mengembangkan keterampilannya, terus menyelesaikan masalahnya, dan membuat keputusan yang lebih baik lagi. Oke, baik, boleh kakak dengerin dari penjelasan Ana? Boleh, Kak. Jadi Ana tuh bingung kan, Kak. Dia ini kalau main itu pulangnya jam 9, kadang lebih dari itu. Kayak Ana capek negur dia terus kan. Tapi dia ini kayak nggak peduli kalau Ana bilangin. Dia malah Kak Ana bilangin dia tuh kayak ngegas balik gitu kan. Ana tuh cuma pengen dia aman. Tapi lama-lama kayak Ana ngomong tuh kayak nggak pernah dihargain gitu loh. Jadi Ana tuh merasa nggak dihargai ya, karena setiap Ana ngomong saya itu nggak pernah dengerin Ana gitu ya. Oke, Sally, kamu dengar kan apa yang disampaikan sama kakakmu? Terus gimana kamu menanggapi dari pendapat kakakmu? Iya, aku ngerti maksudnya kakak aku itu apa, tapi aku juga capek karena aku juga di rumah itu suntuk. Yang pertama suntuk, yang kedua itu ya aku capek aja, pengen main sama kawan-kawanku. Karena kan habis pulang sekolah itu masa iya sih harus di rumah ada sampai sore, kan apa nggak enak main sih kalau anak muda zaman sekarang. Bukan kakak nggak percaya, kakak itu pengen kamu aman. Iya, tahu. Kakak takut kamu kena masalah di luar. Zaman sekarang tuh udah beda, banyak hal yang bisa terjadi. Tapi Kak, aku juga manusia, aku juga butuh ruang untuk aku tuh bisa main sama temen-temenku. Aku tuh juga capek di rumah tuh disuruh-suruh. Habis itu aku tuh ya bukan anak kecil lagi. Sebenarnya aku tuh bukan anak kecil lagi. Aku tuh udah kelas 2, aku udah SMP. Bukan anak SD lagi. Tapi aku tiap aku ngomong, kamu potong-potong, langsung aja cari bahasa lain. Maaf kalau kakak terkesan nyuruh-nyuruh, tapi kakak kayak panik gitu loh. Mungkin karena kakak sering lihat berita yang macam-macam, jadi kak kadang nggak tahu harus gimana ngomongnya ke kamu biar kamu dengerin. Nah, kakak tuh bisa lihat dari sisi Ana dan Sally. Sebenarnya kalau Ana ini peduli kan sama adik. Terus tapi tuh yang salah tuh cara komunikasi kalian yang belum sejalan. Terus tuh Sally tuh merasa dikekangnya. Terus Ana itu merasa tidak didengar. Jadi dalam keluarga itu hal seperti ini tuh udah biasa sebenarnya, udah bisa terjadi. Tapi di sini kita bisa belajar lagi untuk menyampaikan perasaan itu dengan cara yang lebih baik lagi, lebih sopan lagi. Oke, Sally, di sini kakak boleh minta kamu cerita jujur kenapa kamu sering pulang malam, terus apa ada sesuatu yang mungkin belum kamu ceritakan? Boleh kamu jujur cerita sama kakak kamu juga? Ya, boleh. Kadang aku ikut bantu temen yang lagi ngerjain tugas. Kadang aku ya nongkrong di taman sama temenku. Tapi ya kadang juga aku pengen kabur
turun dari rumah karena setiap aku di rumah tuh rasanya nggak bebas. Mama papa aja nggak marah-marah loh, tapi kenapa ya kakak aku ini, kenapa kok dia tuh marah gitu loh, padahal baru pulang jam 7 aja dikiranya udah nggak bener, jadi anak nggak bener, padahal ya jam 7. Nah, Sally, tadi kan kamu bilang kamu tuh pulang sekolah itu karena kerjain tugas kelompok ya. Terus kamu tuh pengen kabur dari rumah ya, pengen nyari suasana yang baru. Nah, boleh nggak kamu ceritakan lebih detail lagi kebetulan kapan dan gimana sih perasaan itu bisa muncul? Kadang pas selesai sekolah rumah tuh langsung sunyi gara orang tua mereka sibuk, orang tua aku tuh sibuk karena aku tuh butuh ditemani, paling adik sepupu atau malah sendiri nonton film sambil main HP. Aku merasa nggak ada yang bener-bener nanya apa kabarmu kayak gitu, jadi aku ya cari teman, nimbangin waktu aku sama teman-teman aku supaya rasanya aku tuh masih dianggap penting. Kakak nggak habis pikir, kakak kira kakak yang praktik itu lumrah, padahal kamu merasa kesepian. Coba kalau kamu bilang dari awal, kakak mau banget dengar. Kalau kakak tahu kamu cuma butuh ditemani, kakak bisa aja ngomong bareng. Aku juga takut karena itu malah ngatur, terus malah bikin aku tambah stres. Makanya aku simpan sendiri, baru aku kabur. Dan itu informasi yang sangat penting ya untuk anak-anak. Selain itu tuh momen-momen perhatian yang berbeda, anak juga harus perlahan-lahan tuh belajar cara menengahi, bukan mengendalikan. Dan saya itu harus coba membuka hati. Ada lagi nggak hal yang membuat kamu ingin kabur dari Mas Ali? Ada. Kadang tuh temen tuh bilang kayak gini, kamu kurang gaul Sel, kayak gitu, jadi aku tuh insecure. Jadi aku rasanya itu kayak tekanan dari luar sama di rumah itu bertumpuk, semua tuh jadi satu. Jadi aku pernah tuh aku cari pelarian, aku harus kemana, aku bingung kan, kemana lagi kalau nggak ke teman aku. Bagus sekali, Sally sudah sudah mau sharing. Terus sekarang coba strategi lain ya. Yang pertama coba latihan komunikasi empati. Nah, untuk Ana nih, sebelum kamu memberikan komentar atau masukan kepada adik kamu, seperti misalnya nih kata-kata kasar, kamu pernah nggak ngomong kata-kata kasar ke adik? Misalnya kayak kamu bodoh, pernah ya. Nah, coba diganti pertanyaannya sama misalnya kayak kenapa kamu pulang malam Sally gitu, apa yang terjadi gitu. Jadi kan itu merasa jadi merasa buat merasa perhatikan itu kan Sally, itu yang kamu mau kan. Nah, kalau Sally kalau misalnya dipanggil pulang, coba jelaskan gimana perasaan kamu, jangan dipendam sendiri. Jadi kalian tuh harus saling terbuka, kan kalian adik kakak nih, satu darah juga kan, sekeluarga. Nih, misalnya nih kamu dikhawatirin sama kakak kamu tuh nggak boleh malah apa sih kakaknya ngatur-ngatur, nggak boleh gitu. Nah, seharusnya kamu coba ngomong kayak gini, aku tuh bersyukur diperhatikan sama kakak. Terus kamu bilang aku tuh cuman butuh teman bicara gitu. Nah, terus yang kedua caranya itu harus ada waktu untuk kakak sama adik. Nah, misalnya nih waktunya misalnya kayak sore-sore ini kan saya udah pulang udah pulang kelas kan, terus anak juga udah pulang kerja kan, kayak 15 menit tuh misalnya kalian tuh kayak ngobrol santai atau kayak sekedar nongkrong-nongkrong di kafe untuk cerita-cerita lah gitu, untuk membangun komunikasi yang baik. Terus
kalian tuh juga harus sering nonton film atau nonton apa yang buat kehangatan di dalam rumah itu gitu. Terus yang ketiga itu ada batasan dan juga ada kewajiban. Jadi kalian tuh harus bedain mana batasan mana kewajiban. Nah, misalnya nih, Sally tuh kalau misalnya Sally keluar malam, nah Sally tuh harus beri kabar ke Kak Ana. Kak Ana kan juga takut kan Sally kenapa-napa. Terus boleh pulang, misal Ana nih juga harus berikan waktu maksimal jam berapa Sally itu boleh pulang. Misalnya kayak jam 9 tuh maksimal Sally boleh keluar malam gitu kan. Nah, yang keempat itu tanggung jawab bersama nih. Misalnya nih di rumah nih kan Kak Ana tuh kan capek kan pulang kerja, kamu juga kakak tahu juga kamu tuh juga capek pulang sekolah. Nah, jadi kalian tuh membagi tugas rumah, misalnya kayak Kak Ana nih nyapu, Sally yang ngepel atau Sally yang nyuci piring. Jadi nggak ada salah satu yang keberatan gitu, yang merasa keberatan. Kayak Sally kan kadang ngerasa capek kan disuruh-suruh kan, jadi Kak Ana juga harus bisa ngertiin Sally juga harus bisa ngertiin Kak Ana. Setuju Kak. Kakak siap belajar komunikasi dengan lebih sabar dan membangun jadwal di rumah. Aku juga mau bantu tugas rumah lebih rajin lagi, mau belajar terbuka. Terima kasih ya Kak sudah mau belajar. Coba ya kita coba situasi itu yang lebih nyata lagi. Coba nih kakak ingin kalian berdua mempraktekkan. Coba mulai dari Ana dulu. Dek, kamu pulang jam 9 malam ya? Ada apa? Siapa temannya? Sally jawabnya pakai nada lembut ya. Iya Kak, aku bantu Fahmi ngerjain tugas kelompok tadi. Kak, ya Kak. Ya udah lama dari sana dari anak tadi. Gini, udah bantu coba. Langsung salam. Aku jalan gerak dulu ya. Ya. Nah, oke, mari kita coba ini ya buat simulasi yang nyata. Nih, dari Ana dulu, gimana cara komunikasi yang baik? Kakak mau tanya, kamu nanti pulang jam 9 malam ya? Ada apa? Siapa temannya? Aku tadi bantu Fahmi ngerjain tugas Kak. Maaf ya telat pulangnya. Nah, bagus. Ana sudah bagus menanyakan dengan tenang. Sally juga udah mau menjelaskan alasan dan minta maaf. Nah, ingat ya, ini tuh baru latihan awal, latihan kalian berkomunikasi untuk mengerti satu sama lain. Nah, terus, baik sekali. Nah, sesi hari ini kita cuman mengambil beberapa target, pengakuan emosi, empati, empati, dan nah, besok kakak akan chat kalian berdua lagi ya untuk gimana kelanjutannya kalian, apakah lebih baik atau tidak gitu kan. Nah, boleh nih kalau misalnya ada apa-apa Ana boleh chat kakak, Sally juga boleh chat kakak, boleh kabarin kakak ya. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, hebat sekali kalian. Ingat ya, laporkan apapun yang berubah dari kalian. Misalnya Sally udah berubah, udah berani terbuka, Ana juga udah bisa komunikasi yang baik. Terus kalian tenang aja, di sini kakak akan selalu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah dari kalian, akan Kok nggak bisa dengan ini? Oke Kak, makasih banyak ya Kakak sudah membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Besok kalau kami ada masalah kayak gini, boleh Kak kami cerita sama Kakak lagi. Boleh, kakak bersedia untuk menerima cerita dari kalian, keluh kesah dari kalian. Di luar dari cerita ini juga boleh kok. Sally misalnya ada masalah di sekolah sama teman, boleh Sally cerita sama kakak. Oke, kakak juga terima kasih ya sama kalian berdua, karena kalian berdua udah mau cerita terbuka sama kakak. Oke, baik, kita akhiri ya sesi konseling hari ini. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.